Pada video ini kita akan mempelajari konsep mengenai gaya-gaya resultan internal yang terjadi pada suatu benda. Mekanika bahan berkaitan dengan studi tentang deformasi dari elemen-elemen yang membentuk sebuah struktur yang dapat mengalami deformasi secara keseluruhan. Jadi, untuk dapat menghitung deformasi dari elemen sebuah struktur tersebut, kita harus mencari gaya-gaya internal dan momen-momen internal, ya. Ini resultan dari tegangan internal pada titik-titik penting di sepanjang anggota-anggota dari struktur tersebut. Akan sangat membantu jika kita bisa menggambarkan atau membuat tampilan grafis, ya, dari gaya aksial internal, momen torsi, tegangan geser, dan momen bending di sepanjang sumbu dari elemen struktur tersebut, sehingga kita dapat mengidentifikasi di mana titik-titik dan daerah-daerah kritis yang ada pada struktur tersebut. Prosedurnya adalah kita potong elemen secara tegak lurus terhadap sumbu elemen tersebut, sehingga kita dapat menggambarkan diagram benda bebas yang dapat menunjukkan gaya-gaya internal yang terjadi pada elemen tersebut. Kita menggunakan konsep statika struktur untuk menentukan gaya-gaya resultan yang bekerja di dalam sebuah benda. Sekarang kita lihat benda pada gambar di samping ini, ya. Benda ini bentuknya sembarang, ya, arbitrary. Benda ini mengalami gaya-gaya luar. Ada 4 gaya luar yang terjadi, yang bekerja pada benda ini, ya. Seperti kita lihat ada F1 ke arah sini, besarnya sebesar panah ini, F2, F3, dan F4. Kombinasi dari gaya-gaya luar ini menyebabkan benda ini, ya, berada dalam keadaan setimbang. Artinya, atau equilibrium, artinya benda ini tidak bergerak karena adanya kombinasi dari gaya-gaya luar ini. Kita dapat mengetahui gaya-gaya internal yang bekerja pada daerah tertentu dari benda ini. Bagaimana caranya mengetahuinya? Jadi, misalnya kita mau tahu bagaimana gaya-gaya internal yang bekerja pada daerah ini dari benda. Oleh karena itu, kita potong benda ini pada daerah yang mau kita selidiki, di mana gaya-gaya internalnya ingin kita ketahui. Sekarang kita pisahkan kedua bagian benda yang terpotong. Jadi yang mau kita selidiki, ya, kita potong. Kan kita tadi mau tahu apa yang terjadi di daerah yang kita potong. Setelah kita pisahkan, kita hanya menggambar diagram benda bebas dari bagian bawah potongan. Diagram benda bebas itu artinya kita bebaskan bagian bawah ini dari bagian atas, kita gambarkan, ya. Nah, pada diagram benda bebas ini kita bisa lihat pada daerah yang dipotong ini terdapat distribusi gaya-gaya dalam, ya, gaya-gaya dalam atau internal forces yang terjadi pada daerah yang dipotong ini. Gaya-gaya ini mewakili efek dari bagian potongan atas tadi, ya, potongan bagian atas dari benda ini. Karena bagian atas dari benda ini juga mentransfer gaya ke bawah, ya, ada gaya luar yang terjadi di situ. Jadi kalau kita potong dan bagian atasnya kita buang, kita hanya menggambar bagian bawah. Nah, pada diagram benda bebas ini semua gaya-gayanya harus kita gambarkan, termasuk gaya-gaya yang bisa menggantikan efek dari bagian atas benda yang kita potong ini. Gaya-gaya dalam atau internal forces pada permukaan potongan ini dia dapat diwakilkan oleh resultan. Ada resultan gaya FR dan ada momen MR0 pada titik sentroid potongan ini. Maksudnya apa ini? Kalau kita lihat tadi, ya, ini yang kita potong, ada banyak gaya-gaya dalam yang terjadi di sini. Gaya-gaya dalam ini efeknya beberapa gaya dalam akan berusaha memutar benda ini, ya, itu yang terjadi, ya, itu yang diwakili oleh momen ini. Dan juga ada resultan gaya-gaya dalam yang berusaha menarik benda mungkin ke arah sini, ya, kita asumsikan dia menarik ke arah sini, ya, itu yang diwakili oleh FR ini. Nah, tapi ingat,
Jadi semua gaya-gaya yang arbitrary tadi dapat diwakili oleh satu momen dan dapat diwakili oleh satu gaya resultan di sini. Sehingga benda ini kalau dikombinasikan dengan gaya luar yang ada di sini akan masih tetap dalam keadaan equilibrium atau setimbang. Jadi meskipun distribusi dari gaya-gaya dalam yang terjadi di sini tidak dapat kita ketahui dengan tepat, tapi kita dapat menggunakan rumus-rumus equilibrium untuk menghubungkan gaya-gaya luar ini F1 dan F2 dengan gaya-gaya dalam Fr dan momen Mr0. Sekarang kita proyeksikan ya, gaya-gaya resultan kita tadi terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, karena Fr dan Mr0 ini adalah besaran vektor ya. Jadi ini sekarang kita bisa juga tuliskan komponen-komponennya. Jadi komponennya terhadap sumbu horizontal dan komponennya terhadap sumbu vertikal. Sehingga kita dapat mendefinisikan ya dari proyeksi ini ada 4 gaya-gaya resultan yang terjadi. Gaya resultan yang pertama adalah gaya normal. Bagaimana kita mendapatkan gaya normal? Kita memproyeksikan gaya resultan Fr terhadap sumbu vertikal. Sehingga kita mendapatkan gaya yang tegak lurus terhadap permukaan potongan. Jadi apa efek dari gaya normal ini? Gaya ini terjadi pada saat gaya-gaya luar cenderung mendorong atau menarik kedua segmen dari benda ya. Jadi ada segmen atas dengan segmen bawah. Nah, ini kan akibat dari segmen atas. Jadi ini cenderung kita asumsikan ini cenderung untuk memisahkan benda ya. Bisa juga saling mendorong. Ya, tapi di sini kita asumsikan bahwa gaya normal ini cenderung menarik kedua segmen dari benda. Yang kedua, gaya resultan yang kedua adalah gaya geser, simbolnya V. Kita dapatkan ini dengan memproyeksikan Fr terhadap bidang horizontal. Jadi gaya geser ini atau V ini terletak pada permukaan potongan. Jadi efek dari gaya ini adalah gaya ini terjadi pada saat gaya-gaya luar cenderung menyebabkan kedua segmen ini, segmen atas dan segmen bawah saling bergeser. Momen gaya resultan yang ketiga itu adalah momen torsi ya, ini vertikal. Yang vertikal ini adalah yang kita asumsikan perputaran yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya momen ini kita gambarkan panah terus ada kemana arah putarnya. Ini mengikuti aturan tangan kanan. Jika aturan tangan kanan itu jadi misalnya tangan kita genggam terus jempolnya kita buka keluar ya. Jadi jempol ini yang menunjukkan ke arah panah dan arah putarannya itu adalah 4 jari kita ya, 4 jari kita. Coba bayangkan genggam tangan terus jempolnya dibuka menunjuk ke arah atas, jadi kayak thumbs up gitu ya, tanda jempol. Nah, jadi arah panahnya sesuai dengan arah jempol dan kemudian arah putarannya sesuai dengan arah 4 jari kita. Nah, momen torsi ini kita dapatkan dengan memproyeksikan Mr0 ini terhadap bidang vertikal. Ya, jadi di sini apa yang terjadi? Momen torsi ini akan cenderung memuntir. Ya, makanya ini juga terkenal dengan momen puntir. Jadi dia memuntir memuntir satu segmen terhadap segmen yang lain. Ya. Dan yang terakhir adalah momen bending M atau kadang kita kenal sebagai momen lentur. Nah, momen bending ini adalah dengan memproyeksikan Mr0 terhadap bidang horizontal. Jadi apa efek dari momen bending ini? Momen bending ini cenderung membengkokkan benda. Ya. Jadi dia cenderung membengkokkan benda terhadap sumbu yang terletak pada bidang potong. Pada kasus 2 dimensi, ya 2 dimensi bukan 3 dimensi ya. Jadi hanya gaya normal N, gaya geser V, dan momen bending M yang terdapat pada permukaan potongan. Jadi momen torsi nggak ada. Momen torsi itu hanya ada pada kasus 3 dimensi. Jadi misalnya kita punya benda ini, benda 2 dimensi. Benda ini mengalami 4 gaya luar di sini. Terus kita mau menyelidiki gaya-gaya internal yang ada di sini. Jadi benda ini kita potong di daerah di mana kita mau selidiki. Ya, kita potong tegak lurus. Nah, kita cuman mau menginvestigasi elemen yang sebelah kiri. Elemen sebelah kanan harus kita buang. Nah, elemen sebelah kanan ini yang akan mengakibatkan adanya gaya-gaya internal pada elemen sebelah kiri.
Nah, pada kasus dua dimensi ini diwakili oleh tiga gaya ini ya. Ada gaya normal yang arahnya searah dengan sumbu X ya, kita buat sumbu X ke sini, sumbu Y ke sini. Ada gaya geser yang arahnya vertikal dan ada momen bending yang ada di sini ya. Jadi bagaimana mencari gaya normal? Karena gaya normal ini arahnya sumbu X, maka kita bisa peroleh dengan persamaan equilibrium atau persamaan kesetimbangan. Kita gunakan sigma fx sama dengan 0. Artinya penjumlahan semua gaya-gaya yang ada pada sumbu, yang terletak pada sumbu X itu kita jumlahkan dan jumlahnya harus sama dengan 0. Begitu juga dengan gaya geser. Gaya geser itu berada pada sumbu Y. Jadi untuk memperoleh gaya geser ini dengan mengaplikasikan hukum kesetimbangan sigma Fy sama dengan 0. Semua gaya-gaya yang ada bekerja pada sumbu Y itu kita jumlahkan dan hasilnya adalah sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah momen bending. Ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan semua momen pada titik 0 ini ya, atau pada titik O ini. Jadi semua momen yang ada di benda ini kita jumlahkan pada titik O ini dan itu harus sama dengan 0. Jadi apa arti fisiknya M0 ini? Ya, karena ada gaya normal dan V ini cenderung untuk mengakibatkan momen pada benda ini, maka itu harus dibalance dengan adanya momen bending ini. Sekian dulu video kita mengenai bagaimana konsep gaya-gaya internal yang terjadi pada suatu benda ya. Pada video selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh soal agar supaya kita dapat lebih mengerti bagaimana mengaplikasikan semua yang sudah kita pelajari ya pada review statika ini ya. Subscribe, like dan share. Sekian dan terima kasih.